Amerika Serikat telah menyuarakan kekhawatirannya tentang sistem pembayaran nasional Indonesia, QRIS dan GPN. Mereka berpendapat bahwa sistem ini tidak adil bagi perusahaan asing. AS ingin Indonesia membuka sistem ini, sehingga memudahkan perusahaan Amerika untuk berbisnis di Indonesia. AS telah mengenakan tarif yang lebih tinggi pada barang-barang Indonesia sebagai balasan. Ini adalah bentuk tekanan ekonomi. Mereka bertujuan untuk memaksa Indonesia mematuhi tuntutan mereka. Perselisihan perdagangan ini telah menciptakan ketegangan antara kedua negara. Indonesia berada dalam posisi yang sulit. Negara ini sedang mencoba mengembangkan ekonomi digitalnya dan melindungi kepentingan nasionalnya. QRIS dan JPN adalah bagian penting dari rencana Indonesia untuk menjadi pusat kekuatan digital di Asia Tenggara. QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard adalah sistem nasional yang memungkinkan pembayaran mudah menggunakan kode QR. Sistem ini telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa dengan transaksi yang meroket dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia melihat QRIS sebagai cara untuk membawa lebih banyak orang ke dalam ekonomi digital, terutama mereka yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan tradisional. Lalu ada JPN, Gerbang Pembayaran Nasional. Sistem ini dirancang untuk menghubungkan semua pembayaran elektronik di Indonesia. Dengan memproses transaksi domestik melalui JPN, Indonesia bertujuan untuk mengurangi ketergantungannya pada perusahaan pembayaran asing seperti Visa dan Mastercard. Pemerintah yakin bahwa JPN akan memperkuat rupiah dan mendorong inklusi keuangan di seluruh Nusantara. AS berpendapat bahwa QRIS dan GPN menciptakan hambatan yang tidak perlu bagi perusahaan asing yang ingin beroperasi di Indonesia. Mereka mengklaim bahwa peraturan seputar sistem ini tidak jelas dan menguntungkan bisnis lokal. Salah satu kekhawatiran utama mereka adalah persyaratan bagi perusahaan asing untuk bermitra dengan penyedia lokal untuk mengakses sistem GPN. Hal ini, menurut mereka, membatasi akses pasar mereka dan menciptakan persaingan yang tidak seimbang. AS juga menyuarakan keprihatinan tentang kurangnya informasi yang jelas yang tersedia bagi para pemangku kepentingan internasional tentang implementasi dan peraturan sistem ini. Kurangnya transparansi ini, kata mereka, menyulitkan mereka untuk menyesuaikan praktik bisnis mereka dan mematuhi peraturan Indonesia. Mereka menuntut pedoman yang lebih jelas dan persaingan yang lebih adil untuk memastikan persaingan yang sehat di pasar Indonesia. Presiden Prabowo berada dalam posisi yang sulit dalam menanggapi tuntutan AS. Di satu sisi, beliau ingin mempertahankan kedaulatan digital Indonesia dan melindungi kepentingan bisnis lokal. Beliau menekankan pentingnya mengembangkan kemampuan teknologi Indonesia sendiri dan mengurangi ketergantungan pada perusahaan asing. Di sisi lain, beliau mengakui perlunya investasi dan kerjasama asing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Beliau telah menyatakan keterbukaannya untuk bekerja sama dengan AS untuk mengatasi masalah mereka, tetapi tidak dengan mengorbankan kepentingan nasional Indonesia. Prabowo menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen pada pasar terbuka dan persaingan yang adil, tetapi tidak jika itu berarti mengorbankan kemandirian ekonominya sendiri. Pemerintahnya saat ini sedang meninjau peraturan seputar QRIS dan JPN untuk memastikannya sejalan dengan praktik perdagangan internasional, sambil tetap menjaga kepentingan Indonesia. Bagian 5. Awan badai ekonomi, tantangan keuangan Indonesia. Tekanan AS pada sistem pembayaran Indonesia datang pada saat negara ini menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan. Ekonomi Indonesia telah bergulat dengan serangkaian tantangan, termasuk gelombang PHK dan periode deflasi yang berkepanjangan. Belanja konsumen lesu, dan pemerintah menghadapi kekurangan pendapatan pajak karena masalah dengan sistem core tax barunya. Langkah-langkah penghematan, seperti pemotongan belanja pendidikan dan penundaan pengangkatan pegawai negeri, telah diterapkan untuk mengatasi kekurangan anggaran. Langkah-langkah ini terbukti tidak populer, menambah kecemasan ekonomi masyarakat. Perselisihan perdagangan dengan AS dan ancaman tarif yang lebih tinggi hanya menambah ketidakpastian seputar masa depan ekonomi Indonesia. Pemerintah berada di bawah tekanan untuk menemukan cara menstabilkan ekonomi dan melindungi bisnis dan pekerja Indonesia dari guncangan eksternal. Bagian 6. Menavigasi badai tarif.
mengurangi dampak tindakan perdagangan AS. Kenaikan tarif AS pada impor Indonesia merupakan ancaman serius bagi pemulihan ekonomi negara yang sudah rapuh. Tarif tersebut diperkirakan akan berdampak pada berbagai industri Indonesia yang berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan dan penurunan ekspor. Pemerintah Indonesia sedang menjajaki berbagai pilihan untuk mengurangi dampak dari tarif ini. Salah satu pendekatannya adalah bernegosiasi dengan AS untuk menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Namun, AS menunjukkan sedikit kesediaan untuk mundur dari tuntutannya, membuat penyelesaian yang dinegosiasikan menjadi sulit. Pilihan lain adalah mencari pasar alternatif untuk ekspor Indonesia. Indonesia telah memperkuat hubungan perdagangannya dengan negara lain, khususnya di kawasan ASEAN dan dengan Tiongkok dan Jepang. Dengan mendiversifikasi pasar ekspornya, Indonesia dapat mengurangi ketergantungannya pada pasar AS dan mengurangi dampak dari tarif. Bagian 7, rekomendasi kebijakan, menyeimbangkan pertumbuhan domestik dan tuntutan internasional. Untuk menghadapi tantangan kompleks ini, pemerintah Indonesia perlu mengadopsi pendekatan multi-cabang yang menyeimbangkan prioritas ekonomi domestik dengan tuntutan perdagangan internasional. Pertama, perlu mengatasi masalah AS terkait QS dan GPN dengan cara yang memastikan keadilan dan transparansi tanpa mengorbankan kedaulatan digital Indonesia. Ini dapat melibatkan penyediaan pedoman yang lebih jelas untuk perusahaan asing, merampingkan proses kemitraan untuk mengakses GPN, dan terlibat dalam dialog terbuka untuk mengatasi masalah. Kedua, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah untuk merangsang ekonomi domestiknya dan mengurangi kerentanannya terhadap guncangan eksternal. Ini dapat mencakup penerapan kebijakan Keynesian, seperti program pekerjaan umum dan transfer tunai untuk meningkatkan belanja konsumen. Berinvestasi dalam pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja dan meletakkan dasar bagi pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang. Bagian 8. Gambaran yang lebih besar. Hubungan AS-Indonesia di dunia yang berubah. Perselisihan perdagangan saat ini hanyalah salah satu aspek dari hubungan yang kompleks dan berkembang antara AS dan Indonesia. Kedua negara mengakui pentingnya hubungan bilateral, khususnya di bidang kerjasama keamanan, kontraterorisme, dan perubahan iklim. Namun, ada juga ketegangan yang mendasari yang berasal dari persaingan kepentingan ekonomi dan perbedaan pandangan tentang isu-isu seperti perdagangan dan teknologi. AS memandang Indonesia sebagai pemain kunci dalam strategi Indo-Pasifiknya, yang bertujuan untuk melawan pengaruh Tiongkok yang berkembang di kawasan tersebut. Indonesia, di sisi lain, waspada terhadap persaingan kekuatan besar dan berusaha mempertahankan otonomi strategisnya. Menemukan cara untuk mengelola kepentingan yang bersaing ini akan sangat penting untuk memastikan hubungan yang stabil dan produktif di tahun-tahun mendatang. Bagian 9, memetakan jalan ke depan, menuju kemitraan yang saling menguntungkan. Ke depan, Indonesia dan AS perlu menemukan cara untuk terlibat dalam dialog dan kerjasama yang konstruktif, berdasarkan rasa saling menghormati dan pemahaman. Indonesia harus terus menegaskan haknya untuk mengembangkan ekonomi digitalnya dan melindungi kepentingan nasionalnya. Pada saat yang sama, Indonesia harus terbuka untuk mengatasi masalah yang sah yang diangkat oleh AS dan mitra dagang lainnya. AS pada bagiannya perlu mengakui kekuatan ekonomi Indonesia yang berkembang dan keinginannya untuk otonomi yang lebih besar. Alih-alih menggunakan tindakan hukuman seperti tarif, AS harus menjajaki cara untuk memperkuat hubungan ekonomi melalui kemitraan dan investasi yang saling menguntungkan. Dengan bekerja sama, kedua negara dapat memanfaatkan kekuatan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan Indo-Pasifik.